Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mega Dwi Septifani, mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemampuan Inovasi, Peran Transfer Pengetahuan sebagai Pemediasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Nah, latar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan tuntutan kompetisi dalam industri yang semakin kompleks mengharuskan perusahaan untuk dapat memiliki kemampuan inovasi. Literatur yang ada pada inovasi organisasi mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hal yang penting dalam membangun kemampuan berinovasi. Namun, perusahaan terkadang tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkannya karena batasan-batasan yang dimilikinya. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan membangun jejaring sosial. Melalui jejaring sosial, perusahaan akan mendapatkan pengetahuan melalui pertukaran dan pengumpulan informasi, di mana nantinya pengetahuan ini akan menjadi modal sosial potensial bagi perusahaan. Nah, Piat dan Gosal sendiri tahun 1998 mengatakan bahwa modal sosial merupakan salah satu kunci penting untuk mengelola proses inovasi, karena pada dasarnya inovasi adalah upaya kolaborasi. Penelitian yang dilakukan oleh Napiat dan Gosa tahun 1998 menjadi dasar dari banyaknya penelitian tentang modal sosial pada saat sekarang. Napiat dan Gosa sendiri membagi modal sosial ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, dimensi modal sosial struktural, berfokus pada hubungan yang terjalin di antara para aktor di perusahaan. Yang kedua, dimensi modal sosial relasional, terkait dengan hubungan yang terbentuk kemudian dikembangkan oleh para aktor melalui sejarah interaksi yang terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, dimensi modal sosial kognitif, merupakan penciptaan suatu kognisi bersama di antara anggota perusahaan yang membentuk representasi bersama, interpretasi, dan sistem makna di antara para aktor. Nah, dari penjelasan tersebut, jadi kita tahu nih, bahwa modal sosial merupakan konsep multidimensional. Namun masih ada beberapa peneliti yang melitinya sebagai konsep unidimensional. Oleh karena itu, kenapa penelitian mengenai modal sosial terhadap kemampuan inovasi masih memberikan hasil yang tidak konsisten. Ada yang menemukan hasil yang positif, bahkan ada yang menemukan hasil yang negatif. Padahal menurut Koka dan Prescott tahun 2002, dia mengatakan bahwa modal sosial merupakan konsep multidimensional yang pengukurannya harus melewati dimensi-dimensinya terlebih dahulu. Penelitian sebelumnya, salah satunya Filieri dan Alguezi tahun 2014, mengkaji bagaimana mengatasi ketidakkonsistenan pengaruh antara modal sosial struktural dengan inovasi. Mereka menyatakan bahwa penelitian sebelumnya telah berusaha untuk membuktikan hubungan langsung antara modal sosial struktural dengan inovasi. Mayoritas penelitian membuktikan bahwa efek hubungan modal sosial struktural dengan inovasi adalah tidak langsung. Begitupun dengan dimensi relasional. Penelitian sebelumnya, Emanuela 2017, Costa et al. 2014, mengatakan bahwa dimensi relasional memiliki efek tidak langsung pada inovasi. Hal serupa juga dinyatakan oleh Akawan dan Hosseini 2015, Hu dan Randa 2014, yang mengatakan bahwa dimensi modal sosial kognitif tidak berpengaruh langsung terhadap inovasi. Sementara dimensi kognitif memiliki peran penting dalam memfasilitasi kombinasi dan pertukaran pengetahuan. Filieri dan Algozi tahun 2014 menganggap konsep modal sosial sebagai black box, karena seringkali memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap inovasi. Salah satu penyebab ketidakkonsistenan ini adalah karena para peneliti seringkali mengabaikan efek mediasi yang memungkinkan individu atau perusahaan mengubah modal sosial yang dimilikinya menjadi inovasi. Oleh karena itu, perlu adanya variabel pemediasi untuk menghubungkan antara modal sosial dengan kemampuan inovasi. Nah, penelitian ini menggunakan variabel transfer pengetahuan sebagai pemediasi antara modal sosial struktural, relasional, dan kognitif dengan kemampuan inovasi. Transfer pengetahuan sendiri diyakini dapat memfasilitasi pertukaran antara modal sosial dengan inovasi dikarenakan dua hal. Yang pertama, modal sosial terkait dengan perolehan dan transfer pengetahuan menurut Bot tahun 1997 dan Coleman tahun 1988. Transfer pengetahuan adalah pendorong penting inovasi, pertumbuhan organisasi, dan sumber keunggulan kompetitif. More et al. Tahun 2011 sendiri menyatakan bahwa modal sosial memiliki sifat yang potensial, artinya dapat atau tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu, perlu adanya efek pemediasi proses transfer pengetahuan untuk menghubungkan atau mengubah modal sosial yang didapat menjadi kemampuan berinovasi. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh dimensi dari modal sosial. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya bahwa modal sosial merupakan konsep multidimensional di mana pengukurannya harus melalui dimensi-dimensinya. Zeng tahun 2010 sendiri juga menambahkan bahwa dimensi dari modal sosial memiliki efek yang berbeda-beda terhadap kemampuan inovasi. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh tidak langsung antara modal sosial struktural,
relasional, dan kognitif terhadap kemampuan inovasi, sehingga memungkinkan adanya efek pemediasi transfer pengetahuan untuk menghubungkan keduanya. Yang ketiga, penting untuk peneliti terlebih dahulu membedakan antara transfer pengetahuan dengan berbagi pengetahuan, karena masih banyak beberapa peneliti yang meneliti atau menyamakan kedua konsep ini. Adapun pertanyaan penelitiannya ada 3, bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian sejalan dengan pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitiannya juga ada 3. Untuk manfaat penelitiannya sendiri ada 2. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah referensi penelitian empiris, memberikan bukti empiris. Yang kedua manfaat praktis dapat menjadi salah satu panduan bagi para usaha baru dalam mengelola modal sosial yang dimilikinya untuk menggapai kemampuan inovasi. Untuk menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 landasan teori. Yang pertama yaitu teori modal sosial, dan yang kedua itu adalah teori berbasis pengetahuan. Nah, yang pertama itu ada teori modal sosial. Menurut Bordi tahun 1986, teori modal sosial adalah jumlah sumber daya aktual dan potensial yang berasal dari jejaring sosial. Hubungan sosial yang terdapat dalam jejaring tersebut merupakan dasar dari modal sosial itu sendiri, yang dapat menjadi sumber daya produktif untuk perusahaan karena dapat menyediakan akses ke pengetahuan, di mana nanti pengetahuan ini akan berguna untuk sumber bertahannya perusahaan dalam berkompetisi. Dengan demikian, perusahaan harus dianggap sebagai komunitas sosial yang keuntungannya dapat dihasilkan dengan saling bertukar informasi, sehingga perusahaan akan mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kemampuan berinovasi. Teori kedua yang digunakan yaitu teori berbasis pengetahuan. Menurut Grant tahun 1996, pengetahuan adalah kekuatan dan sumber daya paling utama bagi perusahaan. Pengetahuan merupakan bahan baku untuk inovasi dan konsekuensinya transfer pengetahuan dikatakan sebagai sumber inovasi. Penambahan pengetahuan baru dapat dilakukan dengan membangun jejaring sosial karena dapat memfasilitasi pertukaran dan pengumpulan informasi. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang memiliki modal sosial yang kuat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses transfer pengetahuan, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan pengetahuan yang didapat untuk membangun kemampuan berinovasi. Nah, untuk objek penelitian ini mengambil usaha baru yang ada di Yogyakarta. Kenapa dipilih usaha baru? Karena menurut Leo dan West tahun 2005, modal sosial dapat menyediakan akses serta informasi yang dibutuhkan untuk suatu usaha baru. Hasil sensus ekonomi daerah istimewa Yogyakarta sendiri juga mencatat sebanyak 130.370 usaha baru muncul selama 10 tahun terakhir di Yogyakarta, di mana didominasi oleh usaha mikro kecil yang bergerak di bidang industri kuliner. Oleh karena itu, kenapa penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu usaha baru di bidang kuliner yang ada di Yogyakarta. Penelitian ini mengembangkan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, menurut Filieri dan Agozi tahun 2014, mereka mencoba menguji pengaruh antara hubungan modal sosial struktural dengan inovasi. Mayoritas penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hubungan modal sosial struktural dengan inovasi adalah tidak langsung. Modal sosial struktural mempengaruhi komunikasi dan arus informasi dalam organisasi dengan memfasilitasi akses ke sumber informasi melalui hubungan sosial yang terbentuk. Hubungan sosial dapat membantu memfasilitasi pertukaran dan membuka jalan bagi kerjasama dan interaksi. Untuk itu penting bagi setiap aktor terlibat dalam proses transfer pengetahuan, sehingga organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan yang didapat guna membangun kemampuan inovasi. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis 1, yaitu transfer pengetahuan memediasi hubungan antara modal sosial struktural dengan kemampuan inovasi. Nah, untuk hipotesis kedua, modal sosial relasional dipandang sebagai pendorong utama yang mempengaruhi motivasi untuk menukarkan pengetahuannya melalui kepercayaan, norma timbal balik, dan identifikasi. Karena ketika kepercayaan, norma timbal balik, dan identifikasi dibangun di antara pihak-pihak, maka mereka akan lebih bersedia untuk terlibat dalam proses transfer pengetahuan. Penelitian sebelumnya, Emanuela 2017, Costa et al. 2014 juga menyatakan bahwa hubungan antara modal sosial relasional dengan kemampuan inovasi adalah tidak langsung. Emanuela tahun 2017 mengatakan bahwa modal sosial relasional tidak menjamin kontribusi yang efektif terhadap kemampuan inovasi. Hanya jika kepercayaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi investasi khusus melalui proses mediasi, maka akan menjadi kolaborasi yang efektif. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis kedua, yaitu transfer pengetahuan memediasi hubungan antara modal sosial relasional dengan kemampuan inovasi. Nah, untuk hipotesis yang ketiga, penelitian terdahulu Akawan dan Hosseini tahun 2015, Hu dan Randil tahun 2014,
menyebutkan bahwa dimensi kognitif tidak berpengaruh langsung terhadap inovasi. Sementara Napiet dan Gosal tahun 1998 menyatakan bahwa dimensi kognitif memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dalam dua cara utama. Yang pertama, bahasa dan kosakata bersama digunakan sebagai alat komunikasi untuk pertukaran informasi. Yang kedua, berbagi narasi kolektif dalam komunitas adalah cara yang kuat untuk menciptakan, bertukar, dan melestarikan serangkaian makna. Visi dan tujuan bersama yang terdapat dalam model sosial kognitif memfasilitasi para aktor untuk berbagi dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru diperoleh. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis ketiga, yaitu transfer pengetahuan memediasi hubungan antara model sosial kognitif dengan kemampuan inovasi. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan model penelitiannya. Bisa teman-teman lihat di layar. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan paradigma positivis dengan desain penelitian eksplanatori dan jenis data yaitu cross-sectional. Populasi dan sampel, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel usaha baru di bidang kuliner yang ada di Yogyakarta, sedangkan jenis data yang digunakan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dan objek penelitiannya, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Adapun kriterianya yang pertama, usaha baru tersebut bergerak di bidang kuliner dan telah berdiri minimal 2 tahun. Yang kedua, perusahaan kecil dengan pekerja 5-19 orang. Yang ketiga, usaha baru dimiliki secara independen yang berarti tidak berafiliasi atau dimiliki oleh perusahaan besar. Nah, untuk definisi operasional dan instrumen pengukuran variabelnya, bisa teman-teman lihat pada tabel di layar. Untuk variabel independennya ada 3, modal sosial struktural, relasional, dan kognitif. Untuk modal sosial struktural menggunakan pengukuran Chianto dan Wojcicki. Modal sosial relasional juga menggunakan Chianto dan Wojcicki. Sementara modal sosial kognitif menggunakan pengukuran Ye tahun 2005. Untuk variabel mediasinya yaitu transfer pengetahuan menggunakan pengukuran Rhodes et al. Tahun 2008. Dan terakhir variabel dependennya kemampuan inovasi menggunakan pengukuran dari Indarti tahun 2010. Nah, untuk uji instrumen pengukuran, penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ada 3, yang pertama validitas muka, validitas isi, dan validitas konstruk. Validitas muka yaitu dengan pembimbing, validitas isi atau konten yaitu instrumen penelitiannya sudah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk validitas konstruk ada 2, konvergen dengan diskriminan. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach's alpha minimal 0,6 untuk setiap variabel, mengacu kepada Hare et al. Tahun 2010. Untuk metode analisis datanya, peneliti menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Dalam melakukan uji hipotesis, peneliti menggunakan teknik bootstrapping untuk menghasilkan nilai T dan level signifikansi sesuai dengan pendekatan Hayes tahun 2018. Nah, sekian video presentasi saya pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terbuka juga bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau masukan terhadap video ini. Sampai jumpa.